Kembali di Anju Sore, pemirsa, kami akan ajak Anda kembali menuju Pondok Pesantren Al-Khozini untuk mengetahui informasi terkini terkait evakuasi korban di sana. Selamat sore, Pramono. Bagaimana hingga saat ini, apakah sudah ada korban yang berhasil dikeluarkan dari runtuhan kembali? Ya, baik Davi dan pemirsa, hingga sore hari ini, mulai pagi hingga sore ini, petugas evakuasi dari Basarnas sudah berhasil mengevakuasi 2 korban dari lokasi reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khozini. Dan 2 korban tersebut, salah satunya masih hidup dan satunya sudah meninggal dunia. Dan bisa kami laporkan untuk kondisi Pondok Pesantren Al-Khozini sendiri saat ini terus dilakukan proses evakuasi. Sejumlah petugas siaga dan yang lainnya langsung ikut dan terus melakukan proses evakuasi. Evakuasi ini dilakukan selama 24 jam. Demikian, Davi. Baik, Pramono, tadi Anda katakan ada 2 korban yang berhasil dievakuasi dari reruntuhan. Yang satu kondisinya masih dalam keadaan hidup. Bagaimana? Bisa Anda deskripsikan kondisinya ketika dikeluarkan seperti apa? Ya, baik. Kalau secara langsung saya tidak bisa melihat proses evakuasi karena memang kondisi lokasi evakuasi ditutup untuk umum, awak media juga tidak bisa masuk. Namun dari informasi yang berhasil kami gali, jadi yang hidup ini adalah salah satu korban yang sempat viral di media, si berinisial H, dan tadi proses evakuasinya cukup lama karena memang dari tubuh yang diambil dari bawah tanah, maksud kami dari bawah reruntuhan, ini salah satu kaki korban sempat nyangkut dan membutuhkan waktu cukup lama, namun akhirnya petugas pun berhasil membawa keluar korban dari bawah runtuhan bangunan. Oleh petugas, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Siti Hajar. Sementara sore ini tadi, 1 jenazah berhasil dievakuasi dari bawah reruntuhan dan juga sama dibawa ke Rumah Sakit Siti Hajar. Meski petugas berhasil mengevakuasi atau mengeluarkan 2 korban dari balik reruntuhan, namun petugas tim evakuasi masih tetap melakukan proses pencarian dan evakuasi korban. Sesuai yang dikatakan oleh Kepala Basarnas saat melakukan konferensi pers siang tadi, Basarnas bersama tim tetap berusaha eksis untuk mencari korban selama 24 jam non-stop. Petugas atau tim evakuasi bergantian selama 24 jam yang terbagi beberapa shift. Dan tentunya dari hasil evakuasi ini akan dilaporkan di posko yang ada sekitar 200 meter dari titik reruntuhan yang untuk kemudian nanti bisa terdata dan dibaca oleh keluarga korban yang sedang menunggu informasi atau berita di posko. Demikian, Davi. Baik, nanti kami update lagi informasinya dari Anda, Pramono. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, bangunan musola lantai 3 Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk saat digunakan ratusan santri melaksanakan sholat asar berjemaah pada Senin sore. Akibat kejadian itu puluhan santri terluka dan 4 orang santri meninggal dunia. Bangunan musola pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada pukul 3 Senin sore saat para santri sedang sholat asar berjamaah. Insiden berawal dari pekerjaan pengecoran di lantai atas. Dugaan sementara, pondasi bangunan yang tidak mampu menahan beban tambahan sehingga menyebabkan runtuhnya konstruksi dari lantai atas. Sebagian besar santri berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian tertimbun reruntuhan bangunan. Petugas BPBD dan Basarnas Jawa Timur langsung diterjunkan untuk mengevakuasi para korban, namun proses evakuasi mengalami kesulitan karena beratnya bobot material beton. Pihak Ponpes mengaku proses belajar mengajar dihentikan sementara.
Sedangkan proses pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan dan rencananya tidak akan menggunakan atap namun akan dibuat hall. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut 91 orang dinyatakan masih tertimbun di dalam reruntuhan bangunan musola pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi pada lusa kemarin. Sementara Badan SAR Nasional mengatakan belum bisa mengerahkan alat berat karena dikhawatirkan getarannya dapat memperparah kondisi reruntuhan. Ada 3 yang dilaporkan per hari ini yang meninggal dunia sudah teridentifikasi, tetapi masih ada beberapa, bahkan mungkin data sementara ada puluhan masyarakat yang masih terjebak di reruntuhan. Dalam rapat koordinasi tadi, ya, kami sudah sepakat, ya, ada beberapa klaster yang akan dilakukan. Yang pertama, dari mulai kemarin dan hari ini, kita prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan. Ya, dipimpin oleh Kabasarnas langsung. 84 sudah dievakuasi dan saat ini menjalani perawatan medis di RSUD Sidoarjo, RS Siti Hajar, dan RS Delta Surya Sidoarjo. Sementara 3 korban meninggal dunia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas sulitnya evakuasi bangunan pesantren Al-Khozini Sidoarjo yang ambruk, kami telah terhubung dengan ahli struktur beton bertulang Institut Teknologi Surabaya, Muji Irmawan. Selamat sore Pak Muji, apa kabar? Selamat sore Mas Di, terima kasih, siap. Baik, Pak Muji, kalau kita lihat pada saat kejadian berlangsung ini, peristiwa ini terjadi ketika santri sholat asar, di atasnya masih ada pengerjaan beton begitu. Sebenarnya kalau dari prosedural ketika pengecoran ini berlangsung, apa yang harus dilakukan? Ya, memang pada saat kejadian tersebut, saat itu sedang diadakan sholat asar bersama, di mana di lantai 4 itu atap, itu sedang rencana akan dilakukan pengecoran plat lantai atap, sehingga atas kondisi tersebut, kegiatan tersebut sebagai salah satu pemicu ambruknya gedung musola ini dan menyebabkan korban di bawahnya. Dan ini ambruk sampai dari lantai 4 sampai ke lantai dasar, sehingga semua konstruksi elemen strukturnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Jadi seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan kalau seperti ada kegiatan seperti yang dimaksud tadi, ada sholat bareng, di atas ada pekerjaan pengecoran di lantai atap, itu memang harus memperhatikan kondisi struktur yang ada di bawahnya. Saat yang kita peroleh di lapangan bahwa gedung ini dibangun secara tumbuh. Awalnya dibangun 1-2 lantai selesai, kemudian dilanjutkan ke lantai 3 dan lantai 4 sebagai penutup. Nah, ini yang menjadi pemicu adalah bangunan tumbuh ini sering kita lupa untuk memperhatikan sambungan-sambungan antara lantai 1 ke lantai 2 dan lantai 2 lantai 3 karena pernah berhenti untuk selesai di lantai 2 dan dilanjutkan di lantai 3 lantai 4. Nah, ini yang tidak terdeteksi saat itu, sehingga pada saat kejadian pada hari Senin tersebut, maka dengan adanya kegiatan di lantai 4, konstruksinya sudah tidak stabil, maka beban-beban yang ada semakin besar, getarannya semakin besar, akibatnya konstruksi bangunan ini jadi kolaps. Itu salah satu pemicunya adalah sambungan-sambungan yang ada itu kurang bagus, tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Hal itu dari hasil survei saya secara visual dan langsung menuju ke join-join atau sambungan-sambungan yang ada, itu memang lemahnya adalah di join-join tersebut. Terlihat ada beberapa balok yang hancur tapi kolomnya masih ada, sehingga sambungan di situ sudah hancur semua betonnya dan kelihatan tulangannya. Nah, ini yang mesti harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini kalau memang mau mengerjakan bangunan tumbuh, join ini menjadi hal penting harus diperhatikan pada pelaksanaan pembangunan lantai-lantai di atasnya. Baik. Demikian, Mas. Baik, Pak Muji, yang menjadi kendala adalah evakuasi korban ini kan dilakukan secara manual, artinya alat berat tidak bisa digunakan. Kalau menghadapi situasi seperti ini, tadi Anda katakan betonnya juga tebal-tebal begitu, apa upaya maksimal yang bisa dilakukan oleh petugas? Apa tidak ada jalan lain selain evakuasi manual?
Ya, kami terus berkoordinasi dengan Basarnas sebagai pemimpin operasi pelaksanaan evakuasi ini, dan memang kami menyarankan tidak boleh ada alat-alat berat masuk lebih dahulu karena guguran atau puing-puing yang jatuh dari konstruksi yang ada di atas ini bentuknya sangat tidak teratur, sehingga pada posisi lokasi korban itu berada itu sangat sulit untuk dicapai oleh Basarnas, sehingga pada saat itu sudah diupayakan untuk menggunakan beberapa alat, tapi langsung ada pergerakan pada reruntuhan yang ada. Nah, ini akan tambah menyulitkan, akan menyebabkan kesulitan lebih jauh oleh tim Basarnas untuk mencapai korban. Sehingga dari evaluasi kondisi existing reruntuhan, maka Basarnas mengambil langkah untuk membuat gorong-gorong di bawah bangunan, reruntuhan bangunan, baik itu ada balok, plat dan sebagainya. Mereka membuat saluran di bawah, lubang di bawah sampai kedalaman 80 cm dan lebarnya itu mencukupi sampai 2 orang bisa lewat, bisa menarik korban, dan memang sudah ada sampai ketemu beberapa korban, 6 korban itu bisa berkomunikasi, sehingga upaya untuk mencapai korban dengan menggunakan terowongan tersebut dan tidak berisiko terhadap gerakan-gerakan bangunan yang sudah ambruk, maka Basarnas tetap melanjutkan untuk evakuasi menggunakan jalan terowongan di bawah. Kami diminta untuk terus mengevaluasi kondisi pergerakan daripada gedung yang sudah runtuh agar supaya ada tindakan tepat, jangan sampai ada gerakan yang menyebabkan reruntuhan ini tambah turun ke bawah sehingga kesulitan itu akan bertambah untuk mengakses korban. Beberapa penyangga sudah kita pasang untuk supaya ada pergerakan itu tidak tambah roboh. Demikian. Oke, Pak, alat berat seperti apa yang memang ini dilarang untuk digunakan selama evakuasi? Apakah jika memang petugas harus mengebor, kemudian harus mendongkrak satu bilah beton ini masih dimungkinkan untuk dilakukan, Pak? Ya, alat yang sudah kita siapkan itu sebetulnya ada beberapa, eskavator, loader, maupun crane. Alat yang untuk membongkar secara aman nanti adalah dengan bantuan crane, karena crane-nya bisa, lengannya bisa menjulur cukup jauh, yang 12,5 ton itu sampai 25 meter, yang 30 ton sampai 40 meter, sehingga nantinya alat crane ini dengan komando dari Basarnas itu kita bisa operasikan bila mana evakuasi dengan jalan di bawah tanah itu mengalami hambatan, dan beberapa yang sudah bisa dievakuasi bisa selesai, dan atas kesepakatan bersama baik dari Basarnas maupun keluarga, kita akan segera melakukan evakuasi pembongkaran step by step. Untuk puing-puing yang ada itu kita potong dulu baru kita angkat, tidak boleh ditarik. Kenapa begitu? Selain kondisinya sudah ambruk, gedung ini juga bersebelahan dengan gedung yang masih berdiri, dan ini sudah senden ya, orang Jawa itu ada sudah laying dengan bangunan sebelah. Kalau ini tertarik, bangunan sebelah bisa ikut ambruk. Nah, ini proses untuk pembongkaran nanti setelah ada komando dari Basarnas juga akan memperhatikan kondisi bangunan sebelah. Puing-puing yang ada kita potong dengan perkiraan beban maksimum 1 ton, kemudian kita angkat dengan aman oleh crane kita yang 12,5 ton dan 35 ton yang masih sudah standby di lapangan menunggu perintah dari Basarnas bila mana evakuasi bawah tanahnya sudah selesai dilakukan, dan tidak mungkin lagi kita mencapai korban-korban yang lain. Demikian. Baik, Pak Bunji, melihat situasinya saat ini, petugas kan juga kejar-kejaran dengan waktu, Pak, untuk menyelamatkan kemungkinan santri yang masih hidup di sana. Apa yang menjadi faktor resiko untuk evakuasi yang sedang dilakukan saat ini? Bukan tidak mungkin proses evakuasinya akan dipercepat, Pak. Ya, memang upaya untuk mempercepat mencapai ke posisi korban itu sudah dilakukan. Penggalian tadi sudah dapat 2, yang satu masih sehat walafiat, yang satu sudah meninggal dunia. Ini lokasinya jadi lebih longgar di dalam. Mudah-mudahan yang 4 lagi sudah bisa segera dievakuasi dengan cepat, karena alurnya atau lubang yang sudah ada itu sudah bisa mencapai lebih luas ke lokasi korban. Selanjutnya kalau bisa 4 ini bisa segera dievakuasi, teman-teman Basarnas juga tetap akan mencari dengan alat yang mereka miliki untuk korban-korban terdekat dari lokasi yang sudah ada.
Ini kita menunggu komando sehingga bila mana itu sudah tidak mungkin lagi karena kita kembali lagi berpacu dengan waktu golden time-nya ini sudah 72 jam lebih dan mudah-mudahan ada masih bisa yang bisa komunikasi sehingga bisa dievakuasi untuk bisa diselamatkan dengan baik. Bila mana itu sudah golden time-nya terlewati dengan komando Basarnas, kita harus segera mempercepat untuk evakuasi puing-puing yang ada sehingga kita bisa mencapai insya Allah kalau memang masih bisa dapat korban yang masih bisa hidup akan jauh lebih baik dan alat ini akan bekerja efektif supaya cepat bisa membongkar dalam waktu 2 hari harus segera bisa mencapai korban-korban yang berjatuhan. Kita tetap standby untuk membackup Basarnas. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Muji Irmawan, ahli struktur beton bertulang ITS sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan proses evakuasi berjalan lancar Pak ya dan secepatnya seluruh korban yang masih tertimbun bisa dievakuasi keluar. Kita pantau terus Pak proses evakuasinya seperti apa. Terima kasih Pak Muji sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Pak. Oke. Sejarah Pondok Pesantren Al-Hozini di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur merupakan saksi bisu pendidikan Islam di Jawa Timur. Berdiri lebih dari 1 abad, pesantren ini bukan hanya lembaga pengajaran, tapi juga gudangnya ulama Nahdlatul Ulama yang mempengaruhi perjalanan bangsa. Pondok Pesantren Al-Hozini didirikan sekitar tahun 1915 hingga 1927 oleh Kiai Haji Raden Hozin Hoirudin atau akrab disapa Kiai Hozin Sepuh. Kiai Hozin merupakan menantu Kiai Haji Yakub, pengasuh pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo. Lokasinya yang strategis di Jalan Kiai Haji Raden Muhammad Abbas, tepi Jalan Raya Surabaya Sidoarjo membuatnya dikenal sebagai pesantren Buduran. Awalnya, pesantren ini hanya mengandalkan pengajian kitab kuning klasik dengan santri pertama dibawa dari Siwalan Panji. Pada tahun 1926 hingga 1927, Kiai Haji Muhammad Abbas Khozin mengambil alih kepemimpinan atas prakarsa Kiai Hozin yang tetap mengawasi dari jauh. Di bawah Kiai Haji Abbas, pesantren berkembang pesat. Hataman tafsir Jalalain menjadi agenda rutin, menarik perhatian masyarakat sekitar. Pada tahun 1964, Madrasah Sanawiyah Al-Hozini didirikan menandai era pendidikan formal. Kini pengasuh generasi ketiga adalah Kiai Haji Raden Abdus Salam Mujib yang menegaskan usia pesantren melebihi 1 abad berdasarkan cerita tutur dan arsip sejarah. Warisan terbesar Al-Hozini adalah generasi ulamanya. Sejumlah tokoh NU besar pernah menimba ilmu terkait melalui jaringan Siwalan Panji, termasuk pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, Kiai Haji Dimyati, Kiai Haji Syekhona Khalil, Kiai Haji Nasir, dan Kiai Haji Nawawi Al-Bantani. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 9 DPR memanggil Kepala Badan Gizi Nasional terkait kasus keracunan massal makan bergizi gratis. iNews sore segera kembali.